Mari kita memulai dengan doa terlebih dahulu sebelum kita memulai perkuliahan kita yang terakhir ya, yang ke-16. Baiklah, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas berkat penyertaan dan perlindungan Tuhan dan penyediaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga memungkinkan kami untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Biar kiranya Tuhan memberkati kami sehingga segala sesuatu yang kami pelajari itu bisa membantu kami untuk lebih memahami akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, membantu kami untuk terus bertumbuh dalam iman kami, dalam kasih kami, dan pengharapan kami di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu supaya apapun yang hamba sampaikan boleh sesuai dan seturut dengan kebenaran dan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik, mari kita mempelajari kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu. Kita akan mempelajari tentang kitab Wahyu yang diambil dari ya, materi-materinya diambil dari Alkipedia, namun Bapak akan mengembangkan atau memperjelas bila mana nanti diperlukan ya. Ini adalah kuliah kita yang ke-16, kuliah yang terakhir. Maka setelah ini kita akan mengadakan UAS ya. Jadi kalian akan mengikuti UAS yang juga disediakan di dalam course area yang biasanya kalian ikuti ya. Baik, kita mulai dengan fakta daripada kitab Wahyu ya. Statistiknya 22 pasal, 404 ayat dan 12.000 kata. Penulisnya adalah Rasul Yohanes, terdapat dalam Wahyu 1 ayat 1 dan 9. Tema daripada kitab Wahyu adalah perjuangan dan penyelesaian, kemuliaan dan kemenangan Kristus ya. Kemuliaan dan kemenangan Kristus. Waktu penulisan itu sekitar tahun 90 sampai 96 Masehi ya. Tempat di Pulau Patmos ya. Terdapat dalam Wahyu 1 ayat 9, kata kunci adalah pernyataan atau wahyu ya. Kristus di dalam Alkitab, dalam hal ini adalah di kitab Wahyu, bahwa dia adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Latar belakang kitab Wahyu adalah kitab perjanjian baru yang terakhir dan yang paling luar biasa. Kitab ini sekaligus merupakan suatu penyingkapan, suatu nubuat, dan suatu gabungan dari 7 surat. Istilah penyingkapan ya dalam bahasa Inggrisnya itu apokalips, berasal dari kata Yunani apokalipsis yang diterjemahkan wahyu dalam Wahyu 1 ayat 1 sampai 20. Kitab ini merupakan suatu penyingkapan dalam kaitan dengan isinya, suatu nubuat dalam kaitan dengan beritanya, dan suatu surat dalam kaitan dengan alamat tujuannya. Ya. Selanjutnya, ya Bapak kira sampai di situ jelas. Selanjutnya, 5 kenyataan penting mengenai latar belakang kitab ini dinyatakan dalam pasal 1, Wahyu 1 ayat 1 sampai 20. Ya, ini ada 5 kenyataan penting. Yang pertama, inilah wahyu Yesus Kristus ya, dalam Wahyu 1 ayat 1. Yang kedua, pernyataan ini telah disampaikan secara adikodrati kepada penulisnya melalui Kristus yang ditinggikan, malaikat-malaikat dan penglihatan-penglihatan ya. Di sana disebutkan ayatnya. Kalian bisa melihatnya bila ingin mengetahui lebih jauh ya. Pernyataan itu disampaikan kepada hamba Allah Yohanes ya. Jadi Kristus berbicara kepada Yohanes, itu nanti kita bisa lihat pada Wahyu pasal yang ke-1, pada awal daripada tulisan Wahyu tersebut. Yohanes menerima penglihatan-penglihatan dan berita penyataan ini sementara ia dalam pembuangan di Pulau Patmos, 80 km sebelah barat daya kota Efesus. Ya, kenapa di kota Efesus? Karena
Yohanes pergi dari Yerusalem ke Efesus, ya, karena situasi Yerusalem pada saat itu memang sudah parah, ya. Jadi memang penuh dengan kehancuran, sehingga para rasul termasuk Yohanes pergi dari sana, dan Yohanes pergi ke Efesus dan diperkirakan juga bersama dengan Maria ibu Yesus, karena pada saat penyaliban, kalau kita perhatikan perkataan Kristus kepada Yohanes, dia mengatakan bahwa Maria adalah ibu Yohanes. Dia bilang, ibu, ini anakmu. Dan dia juga mengatakan sebaliknya kepada Yohanes bahwa Maria adalah ibu daripada Yohanes. Jadi diperkirakan Yohanes juga membawa Maria ibu Yesus ke Efesus, ya. Jadi kalau kita pergi ke kota Efesus, maka di sana kita bisa melihat ada kuburan Yohanes dan juga rumah daripada Maria, ya. Yang kelima, penerima yang mula-mula dari surat ini adalah 7 jemaat di provinsi Asia. Jadi ada surat juga yang ditujukan kepada 7 jemaat. Itu pada Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai ayat 4 dan 11 kita bisa lihat di sana, ya. Baik bukti sejarah maupun bukti dari isi kitab itu sendiri menunjukkan bahwa Rasul Yohaneslah penulisnya. Ya, ini sekali lagi satu dukungan yang mengatakan bahwa memang benar Yohanes yang menulisnya, ya. Irenaeus, ini adalah bapak gereja, menjelaskan bahwa Polikarpus, ya bapak gereja juga. Irenaeus mengenal Polikarpus dan Polikarpus mengenal Rasul Yohanes. Jadi Polikarpus ini adalah murid daripada Rasul Yohanes, ya. Keduanya adalah murid Yesus tentunya, tetapi Polikarpus belajar dari Rasul Yohanes. Telah berbicara tentang Yohanes yang menulis kitab Wahyu mendekati akhir pemerintahan Domitianus selaku Kaisar Romawi, yaitu sekitar tahun 81 sampai 96 Masehi, ya. Jadi Irenaeus menjelaskan tentang Polikarpus, yang mana Polikarpus adalah murid Rasul Yohanes, dalam rangka satu pembuktian fakta yang mengatakan bahwa memang Yohaneslah yang menulis kitab Wahyu tersebut, ya. Isi kitab ini mencerminkan keadaan sejarah pada zaman pemerintahan Domitianus, ketika dia menuntut agar semua warga negaranya memanggil dia Tuhan dan Allah. Pastilah ketetapan Kaisar pada waktu itu telah menciptakan suatu pertentangan antara mereka yang dengan sukarela mau menyembah Kaisar dan orang Kristen setia yang mengakui bahwa Yesus sajalah Tuhan dan Allah. Jadi kitab ini telah ditulis pada suatu masa ketika orang percaya sedang mengalami penganiayaan yang hebat oleh karena kesaksian mereka. Suatu situasi yang dengan jelas merupakan latar belakang kitab Wahyu itu sendiri. Yaitu disebutkan dalam kitab ya pada pasal 1, pasal 2, 6, 7 dan seterusnya, kita bisa membandingkannya di sana, ya. Jadi memang ada kecenderungan bahwa kaisar-kaisar itu, ya, mulai dari Julius Kaisar dan seterusnya, ada kecenderungan bahwa mereka memang menganggap diri mereka sebagai sesuatu yang ya ilahi begitu, ya, atau semacam mitra daripada sesuatu yang ilahi, ya, mitra dewa dewi begitu, ya. Dan ada semacam suatu instruksi atau kewajiban di mana masyarakat atau bangsa Romawi ketika itu mengadakan ritual dan menyembah mereka itu, gitu. Ya, tetapi itu kan jelas bertentangan, ya. Itu kan bertentangan dengan kepercayaan Kristiani. Sehingga karena orang Kristiani tidak mengikuti ritual-ritual atau penyembahan tersebut, maka kemudian mereka mendapatkan penganiayaan. Ya, bagaimana mungkin kita menganggap, memandang atau menyembah, ya, Domitianus
sebagai Tuhan dan Allah, kan tidak mungkin. Ya, kita menghormati, kita menghargai pemerintah kita, tetapi tidak mungkin kita menyembahnya seperti Tuhan, kan begitu. Ya, kita bersyukur di negara kita tidak melakukan hal seperti itu, ya. Karena memang di Roma itu memang ada kecenderungan bahwa pemimpin negara, pemimpin politik pemerintahan juga termasuk pemimpin agama. Itu persoalannya. Baik, kita lihat garis besar daripada kitab Wahyu, ya. Prolog itu pada bagian awal, Wahyu 1 ayat 1 sampai 8. Kemudian bagian pertama tentang Tuhan yang diagungkan dan jemaat-jemaatnya, ya. Kemudian bagian kedua tentang anak domba yang layak dan perannya pada akhir sejarah, itu pada pasal 4 sampai 11, ya. Kemudian pada bagian ketiga tentang Tuhan Allah dan Kristus, ya, dalam konflik besar dengan iblis. Wah, di sini banyak gambaran tentang konflik-konflik, ya. Pada pasal 12 sampai 22, ya. Itu banyak sekali dan banyak lambang-lambang, ya, tentang hukuman, murka, ya, kejatuhan Babel, ya. Sorak-sorai di surga, ya, karena itu berkaitan dengan konflik besar, ya. Dan puncak konflik, ya, kekalahan binatang, ya. Binatang itu juga sebuah lambang, ya. Iblis diikat, dilepas dan akhirnya dikalahkan. Nah, itu juga lambang-lambang dan gambaran-gambaran terkait dengan konflik tersebut, ya. Kemudian sesudah konflik, ya, pada bagian akhir ada penghakiman tahta putih, nasib orang-orang yang tidak benar, langit yang baru dan bumi yang baru, dan epilog pada pasal yang ke-22 ayat 6 sampai 21 bagian terakhir, ya. Jadi itu kira-kira gambaran besar atau garis besar daripada kitab Wahyu, ya. Jadi tentang Tuhan yang diagungkan, anak domba Allah, ya, anak domba Allah, tentang Tuhan Allah dan Kristus dalam konflik besar dengan iblis, ya. Itu bagian yang cukup panjang, ya. Pasal 12 sampai 22 itu, ya. Kemudian ya itu ada berarti sekitar 10, ya, 10-11 pasal. Kalau yang tadi bagian kedua itu dari pasal 4 sampai yang ke-11, jadi ada 8 pasal, ya. 8 pasal. Ya. Kemudian tentang tujuan daripada kitab Wahyu, ya. Kitab ini mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, surat-surat kepada 7 jemaat itu menyatakan bahwa suatu penyimpangan yang parah dari standar kebenaran rasuli sedang terjadi di antara banyak jemaat di Asia. Atas nama Kristus, Yohanes menulis kitab ini untuk menegur tindakan kompromi dan dosa mereka, serta menghimbau mereka untuk bertobat dan berbalik kepada kasih mereka yang mula-mula. Nah, itu yang pertama, ya. Ada teguran, ya, untuk jemaat. Jadi ada 7 jemaat itu mendapatkan pesan dari Kristus yang disampaikan melalui Rasul Yohanes. Kedua, mengingat penganiayaan yang diakibatkan oleh karena Domitianus memuja dirinya sendiri. Kitab Wahyu telah dikirim kepada jemaat-jemaat guna meneguhkan iman, ketetapan hati, dan kesetiaan mereka kepada Yesus Kristus, serta untuk memberi semangat kepada mereka agar menjadi pemenang dan tinggal setia sampai mati sekalipun. Ya, jadi tentang Domitianus tadi, tentang penganiayaan terhadap mereka dan bagaimana agar mereka tetap bersemangat, menjadi pemenang dan setia, ya, sampai mati, ya, sehingga menjadi pemenang, begitu, ya. Yang ketiga, akhirnya kitab ini telah ditulis untuk memperlengkapi orang percaya sepanjang zaman dengan segi pandangan Allah terhadap perang yang sengit melawan gabungan kekuatan iblis dengan menyingkapkan hasil sejarah yang akan datang. Jadi meskipun terjadi konflik, ya, jadi jangan salah
mengira juga bahwa seolah-olah bahwa antara Tuhan dengan iblis ini ada semacam suatu ada satu perebutan kekuasaan, bukan. Jadi iblis tidak akan pernah lebih kuat daripada Tuhan. Tuhan adalah yang paling kuat, ya. Tuhan itu tidak terkalahkan, dia itu pasti menang gitu. Ya, tetapi dalam kaitan ini adalah bagaimana agar umat Tuhan itu mereka terus kuat di dalam Tuhan, ya, dengan kekuatan Tuhan mereka bisa menghadapi tantangan-tantangan mereka, bisa menghadapi tantangan-tantangan iblis dengan kekuatan Tuhan gitu. Tapi kalau soal antara Tuhan dengan iblis, ya tidak bisa, itu bukan suatu pertanyaan bahwa seolah bahwa antara iblis dan Tuhan itu mempunyai kekuatan yang setara, bukan begitu cara pikirnya. Tapi iblis itu tidak akan pernah bisa dan tidak lebih hebat, tidak lebih kuat daripada Tuhan, gitu ya. Jadi kalau dalam Efesus, kitab Efesus dikatakan bahwa umat Tuhan itu, bahwa kita umat Kristiani harusnya mengenakan ya perlengkapan-perlengkapan senjata Allah yang maha kuasa itu, ya. Jadi kita ini yang perlu bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Kitab ini secara khusus menyingkap 7 tahun terakhir yang mendahului kedatangan Kristus kali kedua. Allah akan menang dan membenarkan orang yang kudus dengan mencurahkan murkanya atas kerajaan iblis. Ini akan diikuti oleh kedatangan Kristus kali kedua. Ya, Bapak kira jelas ya sampai di sini ya. Kita lanjutkan tentang tema-tema kunci. Yang pertama, Babel, ya. Kejatuhan Babel digambarkan secara rinci dalam pasal 18, 19 ya. Pakailah konkordansi untuk mempelajari ajaran Alkitab tentang Babel. Mulailah dari Kejadian 11, perhatikanlah bahwa Babel adalah Babilonia, terutama perhatikan nubuatan Yesaya mengenai Babilonia dalam Wahyu 18 ayat 1 sampai 24. Tunjukkanlah 7 ratapan untuk Babel, mulai dengan ratapan malaikat dalam ayat 1 dan 3 ya. Jadi ada berbicara tentang Babel ya. Itu ada ayat-ayatnya yang bisa kita bandingkan untuk mempelajari tentang Babel tersebut. Karena memang di dalam kitab Wahyu ini ada banyak lambang-lambang ya. Dan juga mengacu kepada Perjanjian Lama ya. Kedua, tentang malapetaka. Bandingkan ke-7 malapetaka dalam pasal 16 dengan 10 malapetaka dalam Keluaran 7 sampai 11. Perhatikan bagaimana bagian wahyu ini sengaja dihubungkan dengan kejadian dalam Keluaran. Ya. Lihat Wahyu 15 ayat 2 sampai 4. Mengapa penglihatan mengenai penghakiman dihubungkan dengan Keluaran yang biasanya dianggap sebagai peristiwa penyelamatan ya. Jadi juga seperti yang Bapak katakan tadi, ada kaitan-kaitan dan rujukan-rujukan dan perbandingan-perbandingan yang bisa kita lakukan dengan Perjanjian Lama. Ya, kalau tadi dengan Kejadian 11, sekarang dengan Keluaran 7 ayat atau Keluaran 7 sampai 11. 2 orang saksi, ya. Ada pasal yang membuat kita penasaran, yang menggambarkan 2 orang saksi yang juga disebut sebagai 2 orang nabi, walaupun nama mereka tidak pernah disebut. Beberapa penafsir menafsirkan bahwa 2 saksi ini adalah 2 jemaat. Yang lain lebih cenderung untuk menafsirkan mereka sebagai nabi Perjanjian Lama yang kembali ke bumi. Musa dan Elia dianggap sebagai kedua saksi itu. Mengapa mereka berdua? Apa penjelasan lebih lanjut tentang hal ini yang dikemukakan dalam Zakaria 4? Ya, itu untuk kalian bisa studi lebih lanjut tentang hal tersebut ya. Jadi memang terhadap wahyu ini ada penafsiran-penafsiran yang mungkin saja berbeda, tetapi itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya sifatnya minor ya. Jadi seperti yang Bapak katakan sebelumnya, bisa bandingkan dalam kitab Perjanjian Lama ya, Zakaria 4 ya. Kemudian bisa juga bandingkan yang kitab Injil ketika Musa dan Elia itu bersama-sama dengan Kristus ya di Bukit Transfigurasi. Ya, jadi
ada hal-hal juga yang bisa kita pelajari lebih jauh ya, tentang gambaran-gambaran dan lambang-lambang di sana. Kemudian tentang yang keempat, tentang pohon kehidupan, Alkitab dimulai dengan sebuah taman ya, Kejadian 2 ayat 8, dan berakhir dengan sebuah taman ya. Ya, kemudian kita lanjutkan yang kelima, tentang Tuhan Yesus Kristus ya. Pelajarilah seluruh kitab dan buatlah sebuah daftar dari nama-nama dan julukan bagi Yesus ya, Alfa dan Omega, huruf pertama dan terakhir dalam abjad Yunani. Ya, jadi kalau kita melihat ya dari kebiasaan penulisan dalam Alkitab ketika berbicara tentang Alfa dan Omega, baik dan jahat, itu menunjukkan betapa luasnya, betapa panjangnya ya sesuatu yang sedang dijelaskan. Tentang Alfa dan Omega, betapa panjang dan luas dan lebar, dan menunjukkan tentang kekekalan ya daripada Kristus itu sendiri. Ya, karena dikatakan Alfa dan Omega. Ya, keturunan Daud dan lain-lain ya. Khususnya perhatikan gelar utama anak domba 28 kali. Apa arti penting dari gelar ini? Lihat juga Yohanes 1 ayat 29 sampai 37, Ibrani 9 ayat 1 sampai 28 dan seterusnya terdapat di sana ya. Tetapi perhatikan cara indah kitab ini menggambarkan kemuliaan Yesus, ditutup dengan sebuah petunjuk sederhana kepada Tuhan kemuliaannya, Yesus kerendahan hatiannya ya. Kepada Tuhan kemuliaannya, Yesus kerendahan hatinya. Amin. Datanglah Tuhan Yesus, yaitu tentang Tuhan Yesus. Ya, tadi tentang tema-tema kunci ya, Babel, malapetaka, tentang dua orang saksi, pohon kehidupan, Tuhan Yesus. Dan kemudian ini adalah tentang survei ya. Berita nubuat dari kitab ini disampaikan melalui aneka simbol dan lambang penyingkapan yang dramatis, yang melukiskan penyelesaian akhir dari seluruh berita penyelamatan Alkitabiah. Kitab ini menampakkan peran Kristus sebagai anak domba yang layak, yang disembelih, ya, pasal 5, dan anak domba yang penuh murka yang akan datang untuk menghukum dunia dan membersihkannya dari kejahatan, ya, pasal 6, dan seterusnya. Gambaran simbol lain yang utama dalam kitab ini adalah naga besar, yaitu iblis, ya, binatang laut, yaitu antikristus, binatang bumi, nabi palsu, dan Babel besar, pusat muslihat roh jahat dan kuasa dunia. Setelah prolog, ada 3 bagian utama dalam kitab ini. Pada bagian pertama, Yohanes mendapatkan suatu penglihatan yang menakjubkan mengenai Kristus yang agung di tengah-tengah kaki Dian, jemaat-jemaat yang menugaskan Yohanes untuk menulis surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Setiap surat meliputi suatu gambaran simbolis tentang Tuhan yang agung dari penglihatan pembukaan, penilaian terhadap jemaat tersebut, kata-kata pujian atau celaan atau kedua-duanya, kata-kata peringatan terhadap 5 jemaat, nasihat untuk mendengar dan bertobat, dan suatu janji bagi semua yang menang. Tekanan pada angka 7 dalam bagian ini menunjukkan bahwa surat-surat tersebut mewakili suatu keutuhan dari apa yang hendak difirmankan kepada jemaat di setiap kota dan angkatan oleh Tuhan yang agung itu, ya. Jadi Bapak kira jelas sampai di sini? Ya, jelas tentang ini ya. Baik, selanjutnya bagian utama kedua dari kitab ini berisi penglihatan-penglihatan dari perkara-perkara yang ada di sorga dan di bumi tentang anak domba dan perannya dalam mengakhiri sejarah. Bagian itu dimulai dengan suatu penglihatan tentang ruang pengadilan sorgawi yang maha mulia di mana Allah bersemayam dalam kekudusan dan terang yang tak terhampiri. Ya, pasal 4 itu ya. Pasal 5 memusatkan perhatian pada sebuah gulungan kitab yang dimeterai yang berbicara tentang nasib akhir. Gulungan kitab ini berada di tangan kanan Allah dan anak domba sajalah yang layak untuk membuka meterai-meterainya dan mengungkapkan isinya. Ya, jelas juga di sana ya. Pembukaan 6 meterai yang pertama, pasal 6, melangsungkan penglihatan yang telah dimulai dalam pasal 4 sampai 5, kecuali sekarang pemandangan dialihkan ke berbagai peristiwa di bumi. 5 meterai yang pertama menyingkapkan hukuman Allah pada hari-hari terakhir yang menuntun ke arah kesudahannya.
Meterai yang keenam mengumumkan murka Allah yang akan datang. Selingan pertama kitab ini terdapat dalam pasal 7 yang menggambarkan pemeteraian 144.000 orang di ambang pintu kesengsaraan besar dan pahala bagi orang kudus di surga setelah kesengsaraan besar. Ya, jelas juga sampai di sana ya. Pasal 8 sampai 9 menyatakan pembukaan meterai ke-7, penyingkapan rangkaian hukuman lain yaitu ke-7 sangkakala. Selingan kedua terjadi di antara sangkakala ke-6 dan ke-7 yang meliputi Yohanes dan sebuah gulungan kitab yang kecil dan 2 saksi nubuat yang kuat dalam kota besar itu. Akhirnya sangkakala ke-7 berfungsi sebagai pertunjukan awal dari kesudahan segala sesuatu dan pendahuluan adegan-adegan akhir dari rahasia Allah yang dibentangkan. Ya, jelas juga sampai di sana. Bagian utama yang ketiga, jadi ada bagian 1, bagian utama yang pertama, kedua, dan sekarang yang ketiga, pasal 12 sampai 22, memberikan suatu gambaran terinci mengenai perjuangan besar pada akhir zaman antara Allah dengan musuhnya, iblis. Ya, pasal 12 sampai 13 menyatakan bahwa orang kudus di bumi harus menghadapi suatu komplotan yang dahsyat dan 3 serangkai kejahatan yang terdiri atas, pertama sinaga besar, kedua binatang laut, ketiga binatang bumi. Yaitu lambang-lambang yang tadi kita sudah temukan artinya ya. Sebelumnya tadi sudah disebutkan tentang artinya ya. Pasal 14 sampai 15 berisi penglihatan-penglihatan yang meyakinkan kembali orang-orang kudus dalam kesengsaraan besar bahwa keadilan akan menang sementara Allah akan mencurahkan murkanya yang terakhir atas peradaban antikristus. Kemudian suatu penyingkapan penuh dari murka Allah terjadi dalam rangkaian 7 cawan hukuman. Ya, hukuman atas si pelacur besar dan kejatuhan Babel, kota besar itu. Pada tahap ini terjadi kegembiraan besar di surga dan perjamuan kawin anak domba dengan mempelai perempuannya diumumkan. Ya, itu bagian-bagiannya. Ya, akan tetapi tahap terakhir yang hebat masih akan terjadi. Kemudian Yohanes melihat surga terbuka dan Kristus keluar menunggang kuda putih sebagai raja segala raja dan tuan di atas segala tuan untuk mengalahkan binatang itu dan semua sekutunya. Kekalahan iblis yang terakhir didahului dengan terbelenggunya dia selama 1000 tahun. Selama masa itu Kristus memerintah bersama dengan orang-orang kudus dan sesudah itu iblis akan dilepaskan untuk suatu masa yang singkat dan kemudian dicampakkan ke dalam lautan api untuk selama-lamanya. Nubuat apokaliptis ini ditutup dengan penghakiman di tahta putih yang besar, nasib yang tepat bagi orang jahat, serta langit yang baru dan bumi yang baru sebagai nasib akhir bagi orang kudus. Kitab ini diakhiri dengan peringatan-peringatan untuk mengindahkan beritanya dan masuk dalam hidup yang kekal. Ya, jelas sampai di sana ya. Nah, tentang ciri-ciri khas ya. Ada 8 ciri utama menandai kitab ini. Yang pertama, Wahyu merupakan satu-satunya kitab PB yang digolongkan sebagai nubuat. Ya, baik kita lanjutkan. Tadi sudah kita bahas tentang ciri yang pertama, yaitu Wahyu merupakan satu-satunya kitab PB yang digolongkan sebagai nubuat dan wahyu. Yang kedua, ciri khasnya adalah sebagai suatu kitab apokaliptis, beritanya disampaikan dalam bentuk lambang-lambang yang menggambarkan kenyataan-kenyataan tentang masa dan peristiwa yang akan datang sambil tetap memelihara teka-teki atau rahasia tertentu. Ya, jadi memang ada banyak lambang-lambang, jadi kalau kalian tidak terlalu jelas tentang artinya tidak apa, karena memang ini adalah pelajaran yang membantu kalian untuk lebih familiar dengan kitab perjanjian baru. Jadi Bapak tidak menuntut bahwa kalian itu tahu semuanya tentang perjanjian baru, tetapi lebih familiar dari sebelumnya. Jadi dalam kitab Wahyu kalian sudah mengerti bahwa ada banyak lambang-lambang di sana yang memang membutuhkan satu ketekunan, usaha, dan kemampuan di dalam menginterpretasikannya. Ya, jadi perlu juga pembacaan kitab-kitab yang lain ya, sejarah dan lain sebagainya. Yang ketiga, banyak sekali angka digunakan, termasuk angka 2, 3, ya, 5,
4, 6, 7, 10, 12, 24, 42, 144 dan seterusnya itu ya 100 juta, 200 juta. Secara khusus kitab ini menonjolkan angka 7 yang terdapat tidak kurang dari 54 kali yang melambangkan kesempurnaan dan kepenuhan ya, ada angka 7 itu ya. Melambangkan kesempurnaan dan kepenuhan. Yang keempat, penglihatan-penglihatan begitu mencolok dengan pemandangan yang sering dialih-alihkan dari tempat di bumi ke sorga, kemudian lagi ke bumi. Malaikat-malaikat dikaitkan secara jelas dengan penglihatan-penglihatan dan ketetapan-ketetapan sorgawi. Kitab ini bersifat polemik yang menyingkapkan sifat roh jahat dari setiap penguasa bumi yang menyatakan dirinya sebagai Allah, dan yang kedua menyatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang agung dan penguasa atas raja-raja di bumi. Ya, Wahyu 1 ayat 5, Wahyu 19 ayat 16. Kitab ini juga dramatis yang membuat kebenaran beritanya menjadi begitu hidup dan tegas. Kitab ini bersifat roh nubuat perjanjian lama tanpa menggunakan kutipan-kutipan secara formal dari perjanjian lama itu sendiri. Nah, ini adalah hal yang penting karena mencakup keseluruhan penafsiran daripada kitab Wahyu tersebut ya. Jadi ada di sini ada disebutkan empat jenis penafsiran ya. 4 jenis penafsiran, dan dari sana kita kira-kira dapat melihat intisari atau gambaran besar daripada kitab Wahyu tersebut ya. Meskipun memang dalam penafsiran tersebut tidak menggambarkan secara detail dan persis, tetapi setidaknya mereka mempunyai penekanan-penekanan dalam penafsirannya. Kita lihat lebih jauh ya. Kitab ini merupakan kitab PB yang paling sulit untuk ditafsirkan. Sekalipun para pembaca yang mula-mula barangkali memahami makna beritanya tanpa terlalu banyak mengalami kebingungan. Namun pada abad-abad berikutnya pandangan yang beraneka ragam mengenai makna kitab ini telah mengakibatkan lahirnya 4 aliran penafsiran yang besar. Yang pertama, penafsiran preteris dengan pandangan masa lampau, memandang kitab ini dan nubuat-nubuatnya sebagai hal yang telah digenapi pada masa gelaran sejarah asli dari kekaisaran Romawi, kecuali untuk pasal 19 sampai 22 yang masih menunggu penggenapannya pada masa yang akan datang. Jadi kita bisa tahu orang itu menganut penafsiran atau pandangan apa ketika mereka mencoba menjelaskan kitab Wahyu. Jadi kalau preteris itu dia memandang bahwa itu semua sudah lampau, sudah lewat ya, kecuali pasal 19 sampai 22. Jadi semuanya udah lewat buat kelompok atau kaum preteris ya. Yang kedua, penafsiran historisis yang menekankan unsur sejarah, memandang kitab Wahyu sebagai suatu perakiraan nubuat dari seluruh perjalanan sejarah gereja sejak zaman Yohanes sampai pada zaman akhir. Ya, ini jelas ya. Jadi dia menekankan unsur sejarahnya dari zaman Yohanes sampai zaman akhir, yaitu penafsiran historisis ya. Yang ketiga, penafsiran idealis. Biasanya ya idealis ini melihat lambang-lambang itu enggak terlalu detail. Dia tidak berusaha untuk mengartikan lambang-lambang itu dengan begitu detail ya. Jadi penafsiran idealis yang menekankan pemikiran ideal, menganggap lambang-lambang dalam kitab ini sebagai hal yang mengungkapkan prinsip-prinsip rohani tertentu tentang kebaikan dan kejahatan dalam sejarah pada umumnya, tanpa menghubungkannya dengan peristiwa-peristiwa nyata dalam sejarah. Jadi untuk kaum idealis, ya dia hanya mengatakan ya bahwa kebaikan pada akhirnya akan menang. Tuhan akan menang, begitu aja. Jadi memang secara umum sih ada baiknya juga berpikir seperti ini. Jadi kita tahu secara keseluruhan memang kitab Wahyu berbicara tentang kemenangan Tuhan pada akhirnya. Kemenangan daripada kebaikan, daripada kejahatan. Hanya saja lebih rinci, lebih detail, dan lebih spesifik kita tidak mengetahuinya apabila hanya berdasarkan atas cara pandang atau cara tafsir daripada kelompok atau golongan idealis ini ya. Kemudian penafsiran futuris ya dengan pandangan masa yang akan datang mendekati pasal 4 sampai 22 sebagai nubuat tentang peristiwa-peristiwa dalam sejarah yang hanya akan terjadi pada akhir zaman ini.
pada hakikatnya Alkitab ini menafsirkan kitab Wahyu dari sudut pandang futuris ini. Jadi kalau dari sudut pandang futuris, mereka melihatnya bisa dikatakan agak bertolak belakang dengan preteris yang mengatakan itu sudah lewat. Kalau futuris itu dia berpikir, dia percaya itu belum terjadi dan justru terjadinya nanti akan datang. Ya, terutama pada pasal yang keempat sampai 22 itu tentang sesuatu yang akan datang. Ya, jadi ini kira-kira kelompok atau kategori ya daripada penafsiran terhadap kitab Wahyu ya. Jadi ya sebagaimana tujuan Bapak agar kita lebih familiar dengan kitab Wahyu. Ya, semoga dengan pembelajaran pada saat ini kita bisa sedikitnya mendapat gambaran tentang hal tersebut ya. Ya, juga mungkin sebagai tambahan ada mungkin kalian pernah mendengar tentang amilenialis, pasca milenialis, premilenialis, dispensasionalis ya. Jadi itu berbicara tentang pandangan-pandangan terhadap kerajaan 1000 tahun ya. Jadi kalau amilenialis sebagaimana ada huruf A di depan, A berarti mereka sebenarnya atau pada dasarnya tidak percaya tentang adanya kerajaan 1000 tahun yang literal nanti pada akhirnya. Kalau kalau pasca milenialis, ya pasca milenialis itu percaya bahwa justru mereka itu sekarang sedang sedang mengupayakan gitu. Jadi sedang mengupayakan bagaimana agar dunia ini kemudian menjadi semakin baik ya, dan akhirnya Kristus akan datang untuk yang kedua kalinya begitu. Itu kalau yang pasca milenialis ya. Dan pra-milenialis itu yang percaya bahwa nantinya akan ada pada akhirnya akan ada benar-benar kerajaan 1000 tahun ya, di mana Kristus akan memerintah. Jadi kerajaan 1000 tahun yang secara literal itu akan ada gitu pada akhirnya, dan Kristus bersama dan umatnya akan memerintah pada akhirnya. Nah, antara pra-milenialis historis dan dispensasionalis ya, dispensasionalis percaya bahwa nantinya pada akhirnya Israel itu akan bangsa Israel jasmani atau literal atau lahir ya, itu akan menjadi unggul pada akhirnya, menjadi pemimpin pada akhirnya ya. Jadi dispensasionalis sendiri percaya bahwa mereka sendiri ada terbagi dengan beberapa bagian lagi gitu ya. Jadi itu kira-kira sedikit gambaran, tetapi Bapak percaya hal ini sebenarnya tidak terlalu kalian perlukan dan juga tidak akan keluar dalam ujian, karena ini sebenarnya lebih kepada bagaimana supaya kalian lebih familiar saja. Jadi tentang kitab Wahyu ini ada banyak sekali pandangan-pandangan dan penafsiran-penafsiran. Ada yang percaya tentang pengangkatan, bahwa nanti umat Tuhan akan diangkat, orang-orang percaya itu akan diangkat gitu ya. Ada yang percaya hanya orang yang sungguh-sungguh saja yang akan diangkat gitu. Yang tidak diangkat. Ada yang percaya nanti diangkatnya sebelum masa kesusahan besar. Ada yang percaya nanti pengangkatannya terjadi setelah kesusahan besar. Ada yang percaya nanti pengangkatannya terjadi di tengah-tengah kesusahan besar. Jadi ada beda-beda di situ ya. Ya, jadi ada banyak penafsiran, tetapi ini sebagai nasihat ya, sebagai satu kebijaksanaan bagi kita agar hal-hal seperti ini tidak memisahkan kita sebagai umat Tuhan, tidak membuat kita jauh sebagai umat Tuhan. Yang pasti kita percaya bahwa pada akhirnya Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya ya, dan akan memberikan satu realisasi yang lebih besar kepada kita berkaitan dengan restorasi dan keselamatan yang
dan hidup yang kekal yang dianugerahkannya kepada kita. Begitu ya. Yang penting ada hal-hal esensial yang sama-sama kita pahami, sama-sama kita percaya, dan sama-sama kita ya bersama-sama menjadi sesuatu kekuatan bagi iman kita ya, dan bagi kehidupan dan pelayanan kita. Jadi adapun perbedaan-perbedaan dalam penafsiran terhadap kitab Wahyu, itu sebenarnya sebagian besar itu merupakan hal-hal yang sekunder ya, hal-hal yang minor sebenarnya, bukan hal-hal yang major yang besar. Ya, contohnya tadi tentang kerajaan 1000 tahun. Ya, itu seharusnya bukan menjadi suatu persoalan ya, bukan sesuatu yang bisa menimbulkan konflik atau permusuhan ya. Itu adalah sesuatu hal yang bisa dikatakan minor dan sekunder ya. Jadi itu kira-kira yang Bapak bisa sampaikan dalam pelajaran kitab Wahyu yang terakhir ini. Dan untuk pertemuan berikutnya kita bisa mengikuti ujian ya. Kita akan mengadakan ujian. Nanti akan Bapak konfirmasikan ya. Paling lambat ujiannya itu adalah di Jumat depan ya, paling lambat selambat-lambatnya. Ya, Jumat depan sudah kita bisa mulai dengan ujian akhir semester ya. Jadi sekaligus Bapak juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian, partisipasinya dalam perkuliahan ya. Dan terima kasih sudah mengerjakan tugas-tugas dengan baik dan juga berusaha untuk bisa mengikuti pertemuan-pertemuan, mengadakan refleksi spiritual dalam kelompok ya. Dan Bapak berharap semoga pembelajaran ini bisa membantu kalian, pemahaman kalian dan keimanan kalian ya,